sebuah video singkat. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya mengajak seluruh peserta untuk menyaksikan sebuah video singkat yang menggambarkan perjalanan hidup dan perjalanan akademik narasumber kita pada pagi hari ini. Kisah ini menunjukkan bahwa semangat belajar, kerja keras, dan ketekunan dapat menjadi kekuatan untuk meraih berbagai kesempatan dan prestasi. Mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Ada di antara kita yang mempunyai impian sulit diraih. Ada di antara kita yang mempunyai masalah yang berat terpecahkan. Berat karena terjerat. Ada di antara kita yang mempunyai impian sulit diraih. Ada di antara kita yang mempunyai masalah yang berat terpecahkan. Berat karena terjerat, sulit karena terhimpit, mustahil karena penuh keterbatasan. Hai, saya Alvin Duno Femianto, anak kedua dari 3 bersaudara. Saya berasal dari keluarga dan tinggal bersama ibu yang berprofesi sebagai pemulung. Beliau harus bergelut dengan sampah dari jam 1 dini hari hingga jam 7 pagi untuk mencarinya, dilanjutkan memilahnya hingga sore hari. Kita pernah berpindah-pindah kos karena diusir akibat rosok ibu yang mengganggu, bubuk rosok yang digusur, berpuasa, berebut makan, hingga harus makan makanan yang ditemu dari hasil mulung ibu. Setiap kali saya menatap ibuku, saya melihat 1000 alasan kenapa saya harus sukses. Karena rintihan dan tetesan keringat beliau, ada kehidupan yang harus dimuliakan. Benturan, cacian, dan hinaan yang sering datang adalah kekuatan dan berkembang setiap hari. Saya selalu bangga karena saya masih bisa berlayar di tengah derasnya ombak yang kadang membuatku terdampar. Dengan keterbatasan dan keraguan dari keluarga dan orang sekitar, tidak pernah saya anggap sebagai tantangan dan hambatan. Akan tetapi, saya rubah untuk membuat kehidupan dengan senjata pendidikan. Karena saya percaya, tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Hingga akhirnya, saya bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S1 Ilmu Hukum di Universitas Terbuka dan berhasil menjadi mahasiswa berprestasi utama dan terbaik UT tahun 2020 dan 2021 dan berhasil juga menjadi lulusan terbaik
wisuda. Dan sekarang puji syukur diberikan kesempatan melanjutkan studi Baik, cek. Ada suaranya? sudah Mas Arief. Oh iya, ya. Terima kasih. Semoga kisah yang baru saja kita saksikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, berkembang, dan berani meraih cita-cita. Selanjutnya, mari kita belajar langsung dari narasumber kita pada hari ini, Mas Alvin. Kepada Mas Alvin, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Arief atas kesempatannya. Di sini saya izin share screen teman-teman semua. Tapi suara saya udah jelas ya Mas Arief? Udah jelas, Mas, ya, Mas. Oke. Apakah sudah tertampil Mas? Masih belum kelihatan, Mas. Tapi Sekarang? udah, ya, Oke. udah masuk ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berlibur. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du.
Pertama-tama di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Ormawa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sedikit sharing kepada teman-teman semua terkait kepenulisan jurnal atau mungkin gimana caranya juga kita menggunakan AI dalam menulis jurnal tersebut. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pika atau mungkin kepada Mas Arif, kepada Rizky dan teman-teman semua dari Ormawa Bandung yang telah reach out aku untuk bisa menjadi narasumber juga untuk bisa sharing kepada teman-teman semua kayak gitu. Nah, di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman serta peserta yang telah menyempatkan waktu liburannya hanya sekadar mendengarkan Alvin untuk bercerita gimana pengalaman juga untuk bisa publikasi jurnal atau mungkin penggunaan AI kayak gitu. Jadi eh, di sini dengan beberapa background yang teman-teman udah tahu juga, kan teman-teman kan di sini seorang pelajar, seorang mahasiswa, atau mungkin juga yang notabene umum yang dimana soal knowledge, soal wawasan, atau mungkin soal insight juga nggak perlu diragukan lagi. Jadi dalam seminar kali ini atau mungkin dalam webinar kali ini jangan menganggap saya itu paling oke, paling hebat atau mungkin paling lain yang lainnya karena di sini pasti teman-teman juga udah lebih profesional daripada seorang Alvin kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa Mas, oke aku jawab sendiri. Nah, di sini teman-teman semua izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Alvin Duro Femianto, bisa dipanggil Alvin. Alhamdulillah di tahun 2024 kemarin Alvin dipercaya sebagai pemuda berprestasi dan inspiratif dari Kemenpora RI. Kemudian saat ini saya merupakan mahasiswa S2 UGM Magister Hukum dengan beasiswa LPDP dan di S1-nya Alvin juga merupakan mahasiswa UT, alumni UT yang dimana sempat menjadi lulusan terbaik dengan IPK 3,98 dan menjadi mahasiswa berprestasi utama dan terbaik UT di tahun 2000 dan 2021 seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman semua, Alvin diberikan kesempatan untuk bisa sharing gimana caranya kita itu bisa menggunakan AI sebagai penunjang penulisan dalam artikel jurnal kayak gitu. Jadi di sini Alvin bakal memberikan suatu tips trik gimana caranya kita itu bisa menulis jurnal yang bagus, gimana caranya kita bisa publikasi jurnal yang cepat, atau mungkin gimana caranya kita itu bisa menghindari adanya suatu revisi. Karena dengan beberapa kali saya ketika menulis jurnal, kayak aku senang banget ketika aku itu mendapatkan revisi minor kayak cuma mungkin abstraknya aja atau mungkin ada beberapa suatu diksi atau mungkin kata yang dimana itu cuma revisinya tuh kayak kata-kata tipu gitu loh kan. Kalau tipu kan kita emang sebagai manusia kan nggak luput dari kesalahan kayak gitu. Jadi dengan adanya penulisan jurnal itu kayak senang banget ketika saya mendapatkan revisi minor kayak gitu. Nah, di sini uh, sebagai pembukanya teman-teman, alhamdulillah di sini Alvin merupakan salah satu penulis jurnal yang dimana udah publikasinya udah 50 lebih di Google Scholar. Alhamdulillah juga Alvin udah punya ID Scopus yang dimana itu kayak berpeluang banget buat teman-teman yang mau ke jenjang akademik, apalagi menjadi peneliti di BRIN. Kemudian selain Alvin menulis jurnal, alhamdulillah juga Alvin udah menjadi reviewer jurnal di jurnal Cinta, walaupun Alvin masih mahasiswa S2, tapi kayak udah diberikan kesempatan untuk bisa mereview jurnal. Di jurnal Cinta juga ada, di jurnal internasional juga ada. Alhamdulillah kemarin juga mendapatkan kerjasama di Jepang, kemudian ada juga yang ada di eh, negara-negara yang lainnya kayak gitu. Nah, di sini Alvin juga alhamdulillah walaupun di sini aku menghindari adanya mensitasi diri sendiri. Makanya di sini kayak ketika aku masih citasinya masih 42 ya aku normalisasikan karena di sini aku adalah seorang penulis yang tidak mensitasi dirinya sendiri. Jadi gimana caranya biar dia itu berkembang dengan sendiri dan alhamdulillah walaupun Alvin nulis tapi kayak senang banget bisa berdampak atau mungkin bermanfaat untuk orang lain dengan adanya citasi-citasi yang baru-baru ini kayak gitu teman-teman semua. Jadi dengan adanya hal ini teman-teman ketika menulis jurnal di UT kan juga ada nih kayak semisal kalau teman-teman publikasi jurnal, publikasi proceeding teman-teman bakal dibebaskan yang namanya karya ilmiah kayak gitu. Jadi di sini aku rasa ketika teman-teman itu ingin mendapatkan nilai yang bagus lebih baik teman-teman bisa berprogres dari sekarang karena kalau teman-teman itu menulis karya ilmiah itu kan bisa notabene kayak nggak lulus nih kayak gitu karena kemarin pada saat saya menjadi seorang alumni di tahun 2022 kemarin ada yang bercerita gini, Mas Alvin, uh, kan aku hari ini kan balik nih dari Jepang ke Indonesia gitu kan, aku ingin menanti
kelulusanku, tapi kok karya ilmiahku nggak lolos ya gitu kan. Jadi kayak seakan-akan dia udah dari Jepang ke Indonesia hanya untuk menanti kelulusan, tapi malah karya ilmiahnya itu nggak apa ya nggak lolos. Jadi kalau teman-teman itu ingin lebih mengantisipasi adanya hal tersebut, teman-teman bisa mempublikasikan jurnal atau mungkin proceeding untuk bisa sebagai konversi atau mungkin pengganti dari karya ilmiah itu sendiri. Jadi teman-teman bisa lebih apa ya kayak bermanfaat dengan adanya karya ilmiah publikasi jurnal tersebut, karena pada saat teman-teman lulus dari UT, baik itu ketika teman-teman kerja atau mungkin teman-teman itu lanjut S2, itu bakal juga ditanyakan terkait pengalaman nulisnya teman-teman. Karena pada saat saya wawancara LPDP, itu juga ditanyai tentang kepenulisan, tentang publikasi jurnal. Kalau teman-teman itu kan karya ilmiah kan cuma sekadar kayak hampir sama dengan jurnal kan. Cuma kalau teman-teman nanti pada saat S2 bakal ditanyai tentang pengalaman nulis tesis kayak gitu. Jadi kalau teman-teman itu eh apa ya kayak nggak ada pengalaman nulis tesis, nanti bakal ditanyain. Makanya di sini kalau teman-teman itu ada pengalaman nulis jurnal, itu menjadi salah satu tameng utama ketika kita bakal ditanyain gimana kalau kamu nulis tesis, sedangkan kamu S1-nya dari UT kayak gitu. Jadi teman-teman bisa uh, uh, menulis jurnal untuk bisa menjadi salah satu bahan atau mungkin tameng ketika teman-teman itu apa ya bakal ditanyain hal-hal yang krusial kayak gitu. Nah, di sini teman-teman prestasi terakhir dari Alvin, alhamdulillah di sini Alvin menjadi top researcher di jenjang magister di LPDP UGM. Jadi di jenjang magister, alhamdulillah Alvin menjadi peneliti terbaik nomor satu. Walaupun aku dari UT, alhamdulillah di sini saya diberikan kesempatan untuk menjadi peneliti terbaik di jenjang magister di Universitas Gadjah Mada. Kemudian Alvin juga kemarin menjadi gagasan terbaik di bidang politik hukum. Dan alhamdulillah jadi di sini ketika saya bersaing dengan umum, alhamdulillah Alvin bisa menjadi gagasan terbaik dengan uh, apa ya gagasan yang saya berikan. Dan alhamdulillah mendapatkan silver medalist pada saat international competition dari Mahkamah Agung Republik Indonesia teman-teman. Jadi dengan adanya pengalaman ini, saya juga bakal sharing kepada teman-teman semua gimana caranya kita menulis artikel yang bagus, menulis jurnal yang bagus, sehingga gagasan-gagasan yang kita sampaikan itu tuh lebih mudah dicapai dan kayak mendapatkan revisi minor. Karena sejauh ini ketika saya udah berkompeten di bidang kepenulisan, saya itu kayak senang banget ketika saya ngajuin jurnal, ketika saya ngajuin paper, ketika saya ngajuin lomba, itu kayak nggak ada revisi sama sekali kayak gitu. Jadi kayak senang banget ketika teman-teman itu berprogres tanpa revisi. Nah, di sini aku juga bakal ngasih sharing juga gimana caranya saya menggunakan AI itu untuk hal yang baik, terutama di bidang kepenulisan kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman juga bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bisa teman-teman berprogres lebih jauh untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, di sini sebagai kata pembukanya teman-teman, jika teman-teman itu ingin mengenal dunia maka membacalah, tapi jika teman-teman itu ingin dikenal dunia, menulislah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman itu ingin menambah wawasan, ketika teman-teman itu ingin membuka jendela dunia, teman-teman harus membaca. Tapi kalau teman-teman itu ingin dikenal dunia, harus menulis lah kayak gitu. Jadi sebagai contohnya kemarin ketika saya menjadi seorang mahasiswa S2 ini Makasih teman-teman, Mbak. Makasih kan Mbak. mungkin moderator bisa bantu untuk mute. Nah, kemudian kalau kan ini kan dengan adanya kesempatan ini kayak ketika saya udah banyak kepenulisan, ketika Google Schoolku udah bagus, udah banyak gitu kan ya publikasinya, tapi kayak senang banget gitu loh bisa diberikan kesempatan untuk bisa invite ketika menjadi reviewer jurnal, atau mungkin kemarin juga sempat mendapatkan undangan untuk menjadi speaker di konferensi internasional di Roma, Italia, teman-teman semua. Cuma hanya saja karena di sini Alvin masih kayak ilmunya masih dangkal banget, jadi belum siap banget untuk bisa menjadi seorang narasumber di Roma, Italia. Itu padahal mendapatkan fully funded dan invitationnya itu lewat email kayak gitu. Jadi kayak senang banget untuk bisa berprogres sejauh itu, bukan hanya konferensi-konferensi aja, tapi kayak jurnal-jurnal juga banyak banget untuk bisa menjadi review jurnal kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman itu ingin dikenal dunia, teman-teman jangan lupa untuk menulis dan selalu berprogres untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, di sini sebagai pembukanya teman-teman semua bahwa artikel jurnal itu adalah salah satu media penyebaran ilmu pengetahuan, di mana teman-teman itu bisa uh, apa ya kayak membagikan gagasannya secara bermanfaat, kemudian juga sebagai sarana kontribusi intelektual, dan yang terakhir adalah rekam jejak akademik, yang di mana itu menjadi salah satu portofolio teman-teman semua gimana atau mungkin sejauh mana teman-teman itu bisa berkontribusi untuk
di bidang akademik atau mungkin di bidang pendidikan kayak gitu. Nah, di sini teman-teman juga udah melihat bahwa manfaat menulis artikel jurnal itu pada intinya adalah meningkatkan kapasitas akademik, kemudian memperkuat critical thinking, membuka peluang beasiswa dan karir. Itu sangat penting sekali kalau teman-teman itu ingin menjadi seseorang yang kompeten, teman-teman bakal dipertimbangkan dengan adanya portofolio kepenulisan. Karena ketika teman-teman itu udah punya portofolio kepenulisan, teman-teman bakal dianggap sebagai orang yang sudah paham nih merekayasa sosial, kemudian menganalisis keadaan sekitar kita, dan kita juga bakal dianggap orang yang kompeten karena kita udah mengasah critical thinking tadi untuk bisa apa ya menyandingkan dengan gagasan atau mungkin dasar atau mungkin teori yang udah berkembang kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah membangun reputasi akademik yang dimana di sini juga kalau teman-teman ingin menjadi seorang profesional, teman-teman bakal membangun reputasi akademik, mungkin menjadi seorang narasumber, menjadi reviewer jurnal atau mungkin sejenisnya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman juga bakal tahu kalau eh, struktur jurnal itu sangat simpel sekali teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat kalau jurnal itu hanya berisi tentang judul, kemudian abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, penutup, atau mungkin daftar pustaka. Dan ini hampir sama juga seperti ketika teman-teman itu menulis karya ilmiah yang ada di universitas terbuka. Kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman itu nulis, cuma sekadar jumlahnya itu 10 sampai 15 halaman aja. Kayak gitu. Jadi, di sini teman-teman itu sebenarnya simpel. Cuma yang nggak simpelnya itu gimana caranya kita itu bisa menulis, menggagas ide, atau mungkin ketika teman-teman itu membangun sebuah gagasan. Kayak gitu. Nah, nanti Alvin bakal sharing gimana caranya kita itu bisa membuat pendahuluan yang bagus, metode, pembahasan atau mungkin di penutupnya kayak gitu. Makanya di sini sebagai pembukanya adalah tulisan yang dipublikasikan akan hidup lebih lama daripada penulisnya. Makanya dari sini kalau kita meninggal, kalau kita udah nggak tiada, harapannya nama kita itu yang apa ya, yang bisa berkepanjangan kayak gitu. Jadi kan kalau harimau makan belang, sedangkan kalau kita sebagai manusia itu ketika meninggal kita bakal meninggalkan nama kita sebagai salah satu bentuk pelestarian apa aja sih yang sudah kita tinggalkan kayak gitu. Jadi harapannya dengan ada penulisan tadi kita bisa menjadi seseorang yang bisa bermanfaat walaupun kita sudah meninggal dan bisa menjadi amal jariah kita teman-teman semua. Nah, ini introduction determine reader interest. Jadi di sini aku bakal sharing gimana caranya kita itu bisa membuat pendahuluan yang bagus yang dimana itu menjadi salah satu gerbang pertama yang menentukan apakah pembaca itu tertarik melanjutkan membaca atau tidak. Yang dimana di sini teman-teman kalau teman-teman itu udah terbiasa menulis pendahuluan, teman-teman tahu nih gimana caranya kita itu bisa membangun curious kepada pembacanya atau mungkin membangun curious kepada reviewernya atau mungkin kepada jurinya kayak gitu. Jadi di sini kalau teman-teman udah terbiasa, teman-teman bakal tahu nih gimana caranya kita itu bisa membangun argumentasi. Nah, di sini teman-teman untuk introduction biasanya aku bakal membangun opening hook terlebih dahulu, kemudian ada latar belakang, ada data dan fakta, identifikasi masalah, kemudian research skill, kemudian urgensi penelitian sama tujuan penelitian. Jadi di sini diusahakan teman-teman itu bisa membangunnya itu kayak per paragrafnya kayak gitu karena nanti ketika teman-teman itu udah bisa membangunnya itu per paragraf teman-teman bakal tahu nih apa ya kayak per part-partnya bagian itu isinya apa aja kayak gitu tapi di sini ada juga kayak misal di latar belakang sama data fakta sama identifikasi masalah itu juga berisi beberapa paragraf cuma kalau di kebaruan penelitian kemudian urgensi sama tujuan ini juga bisa dibagi dua paragraf yang dimana research gap itu biasanya satu paragraf kemudian urgensi sama tujuan itu berisi dalam satu paragrafnya teman-teman yang dimana dalam hal ini teman-teman kalau ingin memberikan suatu apa ya komparasi dengan penelitian sebelumnya teman-teman bisa masuk ke ini research gap research gap yang dimana teman-teman itu bisa membandingkan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dibangun oleh teman-teman semua karena kalau teman-teman itu bisa membandingkan penelitian sebelumnya teman-teman itu bakal dianggap sebagai orang yang lebih melek dalam artian teman-teman bakal tahu nih gap apa yang bisa diisi atau mungkin kekosongan penelitian apa yang bisa diisi oleh teman-teman semua dengan penelitian yang ada sebelumnya kayak gitu karena di sini kalau teman-teman itu bisa menulis penelitian yang bisa disampaikan di bagian pendahuluan teman-teman bakal dianggap sebagai orang yang melek terhadap penelitian kayak gitu kalau teman-teman cuma apa ya kayak nerobos nulis nulis terus tapi nggak teman-teman membandingkan dengan penelitian sebelumnya teman-teman itu kayak dianggap nggak ada novelty-nya karena seakan-akan kayak nulis tapi ya nggak ada gagasannya itu kayak nggak
nggak terlalu ikonik atau mungkin nggak terlalu endemik kayak gitu. Jadi di sini teman-teman harus melihat perbandingan antara penelitian sebelumnya. Walaupun itu jurnal, walaupun itu lomba, walaupun itu ketika kita menulis esai, kalau teman-teman itu udah bisa menyampaikan kebenaran penelitiannya, teman-teman bakal dianggap sebagai orang yang lebih melek terhadap penelitian sebelumnya kayak gitu. Nah, di sini sebagai formulanya teman-teman bisa menggunakan kata fenomena, kemudian data, kemudian masalah, apa gapnya, kemudian urgensi sama tujuannya. Ini adalah poin utamanya. Tapi kalau teman-teman itu ingin menggunakan structure yang lebih spesifik, teman-teman bisa menggunakan ini semua, opening hook, kemudian latar belakang, data, sama sampai ke tujuan penelitian kayak gitu. Nah, di sini teman-teman juga udah bisa melihat di sini ada beberapa part juga ketika teman-teman itu ingin menulis metode penelitian yang dimana ini ada kata petik di bawah tabel yang dimana itu sesuaikan bidang ilmu karena ilmu dari teman-teman kan juga banyak nih beda-beda dari seorang Alvin. Kalau di sini aku cuma nulisnya itu adalah di bidang hukum kayak gitu. Karena di sini kalau hukum itu penelitiannya cuma dua yaitu empiris sama normatif. Kalau teman-teman yang lain kan biasanya ada yang namanya kualitatif, kemudian kuantitatif dan lain sebagainya. Yang dimana ketika saya menulis metode penelitian itu hanya berisi ini, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data sama lokasi jika ini dibutuhkan ketika teman-teman itu penelitiannya adalah empiris kayak gitu. Jadi yang dimana sebenarnya kalau untuk pendahuluan, kemudian metode, kemudian pembahasan, atau mungkin semua part atau mungkin struktur yang ada di jurnal itu sebenarnya udah ada apa ya teman-teman kayak buku pedomannya atau mungkin template-nya. Kalau teman-teman itu nggak ada template-nya, teman-teman bisa menggunakan ini yang bisa saya tuliskan. Kalau nggak ada, teman-teman bisa menggunakan template atau mungkin uh, struktur yang udah dipatenkan di jurnal tersebut karena nanti aku juga bakal cari gimana caranya kita itu bisa menghindari suatu masalah atau mungkin ketolak dari sebuah jurnal kayak gitu. Jadi pada intinya di sini teman-teman itu harus menggunakan metode penelitian jadi mana ini udah ada beberapa pengertiannya dan contohnya di mana ini menjadi salah satu pedoman kalau teman-teman ingin menulis di bagian metode penelitian kayak gitu. Nah, di sini teman-teman juga sudah melihat bahwa penelitian yang baik itu tidak hanya ditentukan oleh ide yang menarik, tetapi juga metode yang mampu mengarahkan penelitian itu secara ilmiah dan terukur. Karena kalau teman-teman itu menulis jurnal dengan metode yang lebih apa ya, lebih kompeten atau mungkin lebih terukur, lebih profesional, teman-teman bakal lebih jelas nih ke arah mana teman-teman itu mau melakukan suatu penelitian karena kalau teman-teman itu kayak metode metodenya itu salah teman-teman juga secara tidak langsung kayak hasil atau mungkin pembahasannya itu kayak bakal muter-muter sendiri kayak gitu jadi di sini harapannya teman-teman juga harus melihat metode penelitian itu sangat penting sekali dan ketika saya melihat dari teman-teman ketika menulis jurnal mereka bakal selalu salah di bagian metode penelitiannya karena mereka tidak tahu ke arah mana dia itu harus apa ya mengolah datanya atau mungkin gimana caranya menyampaikan alur dari penelitian itu sendiri kayak gitu. Nah, di sini teman-teman juga ada yang namanya bagian analisis atau mungkin pembahasan. Pembahasan itu bukan hanya tentang deskripsi aja teman-teman, tapi di sini teman-teman itu kalau menulis jurnal itu gimana caranya kita itu bisa memberikan suatu pendapat atau mungkin argumentasi baik itu negatif atau mungkin positif, tapi kita juga bisa menyampaikan yang namanya solusi. Di bagian nomor 6 ini teman-teman bakal diberikan kesempatan untuk menyampaikan solusi atau mungkin rekomendasi. Jadi di sini pada di poin pembahasan teman-teman bakal di apa ya diberikan kesempatan untuk menyampaikan fakta, kemudian penyebabnya, juga ada teorinya, membandingkan penelitian terdahulu, ini nggak wajib, tapi biasanya di bagian nomor 4 ini Alvin bakal menyampaikan perbandingan dengan negara lain. Karena kalau teman-teman itu bisa membandingkan dengan negara lain, teman-teman bakal dianggap sebagai orang yang udah melek terhadap apa ya gagasan atau mungkin teori yang udah yang mau diangkat. Kemudian teman-teman bisa memperbaiki nih suatu uh, policy atau mungkin kebijakan yang di Indonesia dengan negara lain. Nah, kalau teman-teman itu ingin membandingkan dengan negara lain, jangan lupa teman-teman juga harus melihat dari sistemnya, kemudian dari apa ya kayak dasar yang ada di negaranya. Karena kalau kita membandingkan kayak misal di negara Cina nih, yang notabene itu udah negara bukan negara republik, kita membandingkan dengan negara Indonesia yang republik kayak gitu. Jadi kita harus melihat dari suatu sistemnya terlebih dahulu, teman-teman. Kayak misal dari apa ya kayak eh
mungkin dilihat dari pemerintahannya atau mungkin yang lainnya. Jadi seakan-akan kalau teman-teman ingin membandingkan, teman-teman harus melihat dari sistemnya yang sama dari negara Indonesia. Karena kalau teman-teman itu bisa melihat perbandingan dengan negara lain, tapi kalau teman-teman sebenarnya telah membaca nih kebijakan yang bagus nih kayak gitu. Tapi kalau sistemnya itu nggak sama, itu nggak bisa diimplementasikan di Indonesia karena kalau di sini sudah perbedaan sistem secara otomatis bakal tidak berlaku di Indonesia teman-teman. Salah satunya yang seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga harus melihat bahwa teman-teman itu bukan hanya eh, apa ya memberikan suatu deskripsi terhadap data yang udah disampaikan oleh teman-teman semua, tapi teman-teman juga harus menyampaikan argumentasi apa sih yang terjadi terhadap data tersebut, kemudian penyebabnya seperti apa, dan kemudian teman-teman juga bisa mengarahkan teorinya untuk bisa memberikan suatu argumentasi terhadap apa yang sedang terjadi tersebut kayak gitu. Kemudian menawarkan solusi dan yang terakhir adalah menjelaskan dampaknya ketika teman-teman itu memberikan suatu solusi atau mungkin saran yang telah diberikan oleh teman-teman semua. Nah, di sini sebagai formulanya atau mungkin sebagai rumusnya, kalau teman-teman itu bingung, teman-teman bisa menggunakan kata data, kemudian analisis, argumentasi, solusi yang terakhir adalah dampak itu tersendiri. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini sebagai ending atau mungkin penutupnya, teman-teman juga bisa menggunakan kata-kata ini yang di mana ketika teman-teman menulis kesimpulan kan cuma menulis kesimpulan utama kayak gitu. Padahal sedangkan kalau kita menulis jurnal, ketika kita lomba, ketika kita lagi konferensi, padahal itu yang baik adalah seperti ini teman-teman, kesimpulan, penegasan temuan, implikasi atau mungkin manfaatnya seperti apa, rekomendasi sama closing statement. Yang closing statement ini memberikan suatu penegasan bahwa ide kita itu sangat baik dan kita perlu untuk menyebarluaskan atau mungkin segera mengimplementasikan terhadap kebijakan yang telah kita sampaikan tadi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya kan cuma menyampaikan nih tentang ringkasan kayak gitu atau mungkin kesimpulan aja, tapi sebenarnya kalau teman-teman itu menulis kesimpulan itu bukan hanya tentang ringkasan aja, tapi gimana caranya kita itu bisa meyakinkan bahwa ide kita itu sangat baik dan apa sih saran atau mungkin kebijakan yang perlu kita lakukan secepatnya kayak gitu. Jadi di sini kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa menggunakan formula kesimpulan, temuan, kemudian manfaat, rekomendasi sama closing statement. Itu menjadi salah satu kesalahan juga ketika teman-teman menulis kesimpulan atau mungkin bagian penutup, teman-teman hanya menyampaikan tentang apa ya kayak ringkasan aja, bukan yang namanya 5 poin ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus menyampaikan ini biar teman-teman ketika lomba atau mungkin yang lainnya teman-teman bisa terjadi revisi minor atau mungkin nggak ada revisi sama sekali kayak gitu. Jadi kayak ketika saya udah menggunakan beberapa bagian tadi dan sudah saya implementasikan di lomba-lomba kayak senang banget aku nggak pernah revisi. Bahkan ketika aku pernah nulis jurnal atau mungkin proceeding kan biasanya kan di beberapa jurnal kan menyampaikan nilainya kan teman-teman, dan di situ kayak aku senang banget bisa mendapatkan nilai sampai 98 dan itu cuma revisinya itu cuma satu kata dari perlindungan ke pelindungan. Jadi karena aku tidak terlalu apa ya kayak terlalu peka banget terhadap undang-undangnya, jadi ketika nulis pelindungan jadi perlindungan itu menjadi salah satu revisi minor aku ketika revisi di suatu jurnal kayak cuma satu kata yaitu perlindungan yang saya tulis menjadi perlindungan kayak gitu. Jadi sehingga nilaiku 98 dan aku langsung keterima di jurnal tersebut dan aku langsung publikasi aja kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita nulisnya cepat, kita secara otomatis juga bakal mendapatkan suatu privilege. Kita biasanya bakal publikasi jurnal lebih cepat atau mungkin kita bakal mendapatkan juara dan kita lebih uh, berkesempatan nih untuk bisa menjadi seseorang yang profesional dengan adanya tulisan kita kayak gitu. Nah, di sini teman-teman juga harus melihat bahwa itu bisa mengangkat topik yang bagus. Teman-teman juga bakal mendapatkan suatu gap untuk bisa menulis dengan cepat atau mungkin menulis gimana caranya kita bisa mengisi kekosongan suatu ide atau mungkin research gap yang ada di penulis sebelumnya kayak gitu. Yang dimana di sini kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa menggunakan akronim topik. Yang pertama adalah temukan masalah yang nyata. Temukan masalahnya itu ketika teman-teman udah melihat yang keadaan sekitar dan itu harus nyata. Kemudian kedua adalah observasi tadi gap dari risetnya di sebelum-sebelumnya apa sih celah untuk penelitian selanjutnya. Kemudian pastikan relevansi ilmu yang dimana teman-teman itu harus menyesuaikan dengan ilmu teman-teman semua dan fokus pada isu yang spesifik. Jadi kalau misal di sini teman-teman itu ingin membahas pendidikan, teman-teman itu mau membahas gurunya,
atau mungkin membahas muridnya, media pembelajarannya, atau mungkin dari sekadar beasiswanya kayak gitu. Jadi teman-teman harus lebih spesifik. Kalau teman-teman terlalu umum, teman-teman bakal lebih susah untuk diterima kayak gitu. Kemudian keempat adalah integrasikan data dan referensi yang dimana itu tuh datanya itu harus cukup teman-teman, yang dimana nanti aku juga bakal sharing gimana caranya kita itu bisa membangun daftar pustaka atau mungkin gimana caranya bisa lolos referensinya. Referensi aja diperhatikan ya teman-teman, jadi teman-teman harus lebih berhati-hati ketika kita nulis kayak gitu. Nah, kemudian kembangkan novelty dan solusi. Jadi di sini ketika teman-teman itu nulis, usahakan selalu tawarkan kebaruan ide dan solusi yang terdampak kayak gitu. Jadi ketika teman-teman itu bisa berdampak terhadap apa yang ditulis teman-teman, itu juga menjadi salah satu poin utama ketika teman-teman itu bisa menulis kayak gitu. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman itu bingung mencari ide, teman-teman bisa menggunakan CPS. Gimana caranya kita itu bisa membangun suatu ide? Yang pertama adalah environmental analysis, yang dimana teman-teman itu bisa melihat keadaan sekitar, atau mungkin teman-teman bisa melakukan searching di Google, atau mungkin teman-teman kalau bingung ya kita bisa diskusi bersama teman-teman kita, yang dimana jika teman-teman itu udah melihat, oh ini masalahnya COVID ya kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman langsung ke tahap selanjutnya, yaitu problem recognition, yang dimana teman-teman bakal mencatat gapnya, kesenjangan apa aja ketika terjadi di suatu COVID kayak gitu, yang dimana ketika kita melihat COVID kan ada yang namanya beberapa bidang nih, ada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, politik, atau mungkin ke pendidikan dan lain sebagainya. Jadi banyak nih gapnya itu di beberapa bidang. Kemudian kita melakukan yang namanya problem identification. Nah, ketika teman-teman tadi udah melihat dari beberapa bidang, teman-teman bisa ambil nih kayak eh, satu bidang yang ingin dikuasai oleh teman-teman semua. Kayak semisal di sini teman-teman ingin mendalami gap yang ada di pendidikan kayak gitu, yang dimana gap di pendidikan, kemudian teman-teman making assumption, yang dimana ketika COVID terjadi di dunia pendidikan, apa aja sih uh, kemungkinan yang terjadi, apakah itu berdampak kepada muridnya, kemudian kepada gurunya, kepada media pembelajarannya, kepada internetnya, atau mungkin fasilitas, atau mungkin beberapa hal yang bisa mendukung di dunia pendidikan pada saat COVID tersebut. Kemudian teman-teman generating alternatif, yang dimana teman-teman itu bisa membuat suatu solusi secara umum. Mungkin di sini teman-teman ketika udah melihat dari beberapa part kecil tadi secara spesifik, kayak misal guru tadi, teman-teman mau nih masuk ke media pembelajarannya. Kemudian teman-teman memilih apa ya beberapa part solusi apa yang terjadi. Mungkin di sini teman-teman mau memberikan suatu solusi ide pembelajaran tentang bahan digital, atau mungkin video, atau mungkin gimana caranya kita itu bisa membuat media digital yang bisa ditiru oleh muridnya. Kemudian teman-teman evaluation dan choices, yang dimana teman-teman dengan beberapa part solusi tadi teman-teman bisa memilih satu, kemudian teman-teman bisa memaksimalkan apa ya kayak part-partnya apa aja yang bisa disampaikan di bagian pembahasan, kemudian teman-teman bisa mengimplementasikan itu, detailkan di idenya, kemudian cancel itu just in reality, dalam artian teman-teman itu bisa menyampaikannya itu di secara offline. Kalau teman-teman itu apa ya bisa diimplementasikan secara offline, teman-teman bisa apa ya kayak membuat suatu prototipe, atau mungkin membuat gagasan atau mungkin idenya itu secara eh, dibuat dulu, kemudian teman-teman bisa dimasukkan ke jurnalnya, atau mungkin hanya sekadar policy aja juga teman-teman nggak ada masalah ketika teman-teman itu menulis jurnal kayak gitu, atau mungkin lomba-lomba. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan metode CPS kalau teman-teman kebingungan mencari ide, agar teman-teman juga bisa maksimal ketika menulis suatu jurnal. Karena ketika teman-teman itu dihadapkan dengan KTI, isai, atau mungkin jurnal, itu udah beda banget teman-teman kalau teman-teman memperhatikan itu secara maksimal. Nah, di sini juga kalau teman-teman itu ingin menulis jurnal, sebenarnya itu ada strateginya teman-teman. Kenapa sih Kak Alvin itu jurnalnya 50 itu bisa publikasi cepat kayak gitu kan ya? Padahal di sini aku menggunakan strategi, karena secara tidak langsung kalau teman-teman itu publikasi ya publikasi aja, kayak oh aku melihat nih kayak ada jurnal ini skopnya sama, sedangkan teman-teman itu tidak melihat edisi kapan publish edisi jurnalnya tersebut. Kemudian beberapa hal juga yang kayak apa ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebenarnya. Dan di sini teman-teman kayak terlalu melihat di judul jurnalnya, sedangkan teman-teman itu tidak melihat spesifikasi dari nomor 1 sampai 10 ini teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman harus melihat dari jurnal yang tepat, yang dimana itu harus sesuaikan dengan topik artikel, dengan
fokus dan skopnya karena ini sangat apa ya kayak penting sekali. Teman-teman juga jangan lupa melihat edisi kapan terbitnya jurnal tersebut karena kayak jurnal itu mereka bakal terbit tiga 3 bulan sekali, ada juga yang 6 bulan sekali, ada juga yang 1 tahun sekali. Jadi teman-teman harus melihat edisi kapan terbitnya ya. Nah, di sini ada strategi juga gimana caranya Alvin itu bisa publikasi jurnal lebih cepat, yang dimana kalau teman-teman itu bisa mereach out, kan di sini itu kan ada yang namanya jurnal. Nah, di jurnal itu biasanya ada yang namanya eh apa ya kayak narah hubung ya teman-teman. Nah, narah hubung itu teman-teman bisa menghubungi apa ya kayak eh editornya biar teman-teman juga bisa nih menanyakan apakah slot di bulan tersebut masih ada atau tidak. Kayak misal di sini kan kita di bulan Mei nih hari ini, kemudian teman-teman mau publikasi di bulan Juni karena mungkin ada keteteran tugas yang dimana tugas itu harus dikumpulkan di bulan Juni kayak gitu. Nah, ketika teman-teman itu ingin di make sure soal kepastian apakah masih ada slot atau tidak, teman-teman bisa menghubungi narahubungnya karena nggak semua jurnal itu kadang-kadang penuh. Jadi mereka kadang-kadang masih ada sisa slot 1, 2 atau mungkin 3. Teman-teman bisa menanyakan, kemudian teman-teman bisa publikasi jurnal tersebut. Nah, di sini juga menjadi salah satu perhatian jurnal itu ada juga yang berbayar, ada juga yang gratis. Kalau teman-teman yang gratis biasanya itu publikasinya lebih lama, 6 bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali. Teman-teman juga harus memperhatikan semua ini biar teman-teman publikasinya juga gratis kayak gitu. Karena kemarin pada saat Alvin publikasi Scopus yang Q1 atau mungkin Sinta juga yang kemarin Sinta 3 gratis, ada juga Sinta 1 itu gratis. Teman-teman juga harus melihat bahwa jurnal itu nggak semuanya berbayar. Jadi jurnal itu ada 3 tipe teman-teman. Yang pertama adalah membayar, yang kedua itu adalah gratis, yang ketiga adalah kita yang dibayar. Kayak kemarin ada publikasi jurnal Sinta 1 itu jurnal konstitusi. Ketika teman-teman itu bisa nulis itu kita satu lembarnya dibayar 100.000 teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan duit dengan cara menulis jurnal. Ada juga kemarin ada jurnal yang baru aja terbit kemudian aku bisa lolos, aku mendapatkan haki teman-teman, dan itu hakinya udah didaftarkan di Kementerian Hukum. Ada juga beberapa part yang bisa aku dapatkan kayak kemarin ada lagi ada sayembara menulis jurnal di jurnal tersebut. Ketika aku bisa lolos, aku bisa mendapatkan fee juga untuk bisa menambah uang jajan saya. Jadi saya rasa teman-teman bisa memanfaatkan menulis jurnal dengan tepat, dan teman-teman bisa memanfaatkan kalau kita menulis itu bukan hanya menyampaikan gagasan tapi nyatanya juga bisa apa ya mendapatkan beberapa hal yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pelajari template jurnal. Di sini menjadi salah satu pertimbangan krusial buat teman-teman semua karena ketika aku melihat itu teman-teman tuh kayak malas banget memperhatikan template-nya kayak gitu, yang dimana teman-teman ketika tidak memperhatikan template secara otomatis teman-teman bakal gagal. Kayak misal teman-teman itu lomba tapi teman-teman itu nggak sesuai dengan template-nya, teman-teman bakal langsung di cut off, yang dimana kayak oh ini nggak sesuai ya, ya udah deh nggak usah di apa ya dilihat, nggak usah di review karena secara otomatis tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Itu biasanya langsung di seleksi pertama adalah template-nya teman-teman. Kalau teman-teman nggak sesuai template, itu langsung bakal gugur. Kemudian yang ketiga adalah bangun novelty, kebaruan. Teman-teman bisa menyampaikan riset gap, yang dimana itu bisa membandingkan dengan penelitian sebelumnya kayak gitu. Dan teman-teman harus melihat itu harus 3 sampai 5 tahun jurnal terakhir. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi diusahakan teman-teman itu harus melihat dari 3 sampai 5 tahun terakhir. Kayak gitu. Itu yang biasanya Alvin bandingkan. Kemudian gunakan referensi yang berkualitas. Teman-teman harus menggunakan uh, diusahakan jurnal yang Sinta, Scopus sama sumber primer terbaru, yang dimana bisa menggunakan data pemerintah juga. Ada juga teman-teman juga harus menggunakan 5 tahun terakhir referensinya teman-teman. Ini diusahakan sekali. Kalau teman-teman nggak sesuai, teman-teman juga bakal dapat revisi gitu. Ini yang biasanya Alfi lakukan adalah kita harus melihat referensi 5 tahun terakhir. Kemudian perkuat pendahuluan. Kalau teman-teman itu bisa mendobrak di bagian latar belakang atau mungkin di pendahuluan, teman-teman bakal juga lebih mudah untuk bisa lolos kayak gitu. Analisis analisis ya teman-teman, bukan deskripsi. Jadi teman-teman bisa memberikan suatu pandangan terhadap view baik itu ke kanan atau mungkin ke kiri, baik itu benar atau salah. Teman-teman harus memberikan suatu analisis. Gunakan sistasi yang konsisten. Teman-teman bisa menggunakan eh, jenis apa, Chicago atau mungkin sekolah atau mungkin yang lain-lain. Biasanya kalau di jurnal itu udah ada template-nya sendiri, teman-teman bisa memperhatikan sesuai dengan template-nya. Ada juga Chicago atau mungkin APA. Kemudian kalau teman-teman itu nulis
citasi teman-teman harus menggunakan Mendeley atau Zotero, tapi aku sarankan banget pakai Zotero karena Zotero itu lebih ringan, lebih enteng daripada Mendeley yang sangat berat dan not responding itunya itu kayak lama banget kayak gitu. Kemudian cek grammarnya ketika teman-teman itu nulis kata-kata bahasa Inggris atau mungkin serapan atau mungkin bahasa Inggris yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan AI Grammarly atau mungkin tambahan. Nanti aku juga bakal sharing AI apa yang bisa kita gunakan. Kemudian ketika teman-teman nulis usahakan itu di bawah Turnitin-nya itu 20% itu sebagai Turnitin yang ideal ketika teman-teman nulis. Kemudian perhatikan reviewer komen yang di mana ketika teman-teman nulis, ketika teman-teman revisi, teman-teman biasanya juga harus memperhatikan komentar dari seorang reviewernya teman-teman yang di mana di sini teman-teman juga harus melihat bahwa banyak artikel ditolak itu bukan karena idenya yang buruk, tetapi karena tidak sesuai standar atau mungkin teknis jurnal yang dituju. Itu menjadi salah satu poin utama bahwa teman-teman harus menulis sesuai dengan template jurnal yang udah dibuat kayak gitu. Nah, di sini ketika teman-teman itu melihat juga bahwa kalau teman-teman itu ingin menulis, teman-teman juga harus memperhatikan bahwa ini adalah hal-hal yang menjadi salah satu kesalahan ketika teman-teman menulis, yaitu topiknya terlalu luas, maka solusinya adalah teman-teman harus lebih spesifik. Kemudian ketika teman-teman itu menulis nggak ada datanya, kayak seakan teman-teman itu menggunakan AI, tapi datanya itu adalah data yang halusinasi, nggak ada datanya, kita cuma menganalisis aja tapi nggak ada datanya kayak gitu. Itu menjadi salah satu kelemahan dari ketika kita menulis. Kemudian nggak ada novelty-nya ketika tulis, teman-teman nulis nggak ada yang namanya perbandingan antara penelitian sebelumnya kayak gitu. Kemudian terlalu deskriptif, tadi tidak ada analisisnya. Kemudian citasi tidak konsisten, teman-teman ganti-ganti, ada yang pakai body note, kemudian footnote, atau mungkin ada yang pakai EPA, kemudian menggunakan Chicago dan lain sebagainya. Kemudian abstraknya itu tidak merepresentasikan isi. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman itu menulis abstrak, teman-teman itu juga ada partnya. Biasanya teman-teman itu udah disampaikan di bagian pedoman atau mungkin template-nya itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dari abstraknya itu sendiri. Nah, kalau teman-teman itu ingin lebih paham untuk menghindari suatu kesalahan penulisan jurnal, teman-teman bisa menggunakan kata fokus, yaitu kita harus fokus ke masalah, ada orisinalitas, kemudian kritis dalam analisis, update datanya, yang terakhir adalah sistematis dalam penulisan dalam artian teman-teman harus runtut, harus sesuai dengan template yang udah disediakan. Karena di sini teman-teman juga harus melihat bahwa tulisan akademik yang baik itu bukan lahir dari proses yang instan, tetapi dari ketelitian, konsisten, dan keberanian untuk bisa terus memperbaiki dan menjadi seseorang yang lebih baik kayak gitu. Dan di sini kita masuk ke tahap AI yang dimana AI itu adalah asisten teman-teman, bukan pengganti pemikiran akademik. Jadi mereka itu adalah pembantu kita, babu kita, atau mungkin uh, yang bisa membantu kita itu menulis jurnal lebih apa ya, lebih gampang atau mungkin lebih cepat untuk mengembangkan suatu gagasannya kayak gitu. Jadi pada saat aku menulis AI itu sebagai salah satu otak utamanya, tapi sebagai pembantu saya teman-teman. Karena di sini mayoritas orang masih menyalahgunakan AI itu sebagai otak kita, sedangkan kita itu cuma sebagai apa ya, sebagai pengarahnya kayak gitu. Jadi kayak kita nggak ada kontribusinya ketika kita menulis teman-teman. Makanya di sini AI itu tidak menggantikan peneliti, tetapi memperkuat cara berpikir peneliti. Karena kalau ketika kita menulis jurnal kan, setiap aku lomba, setiap aku nulis jurnal, biasanya sebelum aku submit, aku bakal submit ke AI dulu, yang dimana ke AI yang biasanya aku tuju ke ChatGPT, kemudian aku menanyakan, menurutmu dengan adanya penelitian ini apa sih yang menjadi kekurangan, apa sih yang bisa kamu kritiki kayak gitu sebelum aku submit. Karena di sini aku bakal ikutan lomba nih, aku bakal submit jurnal, jadi harus mendapatkan apa ya, gagasan teliti agar penulisanku lebih bagus kayak gitu. Jadi seakan-akan aku minta saran kepada dia, karena kan dia kan adalah salah satu otak yang lebih luas daripada otak kita yang frekuensinya mungkin lebih sedikit daripada AI. Jadi kita bakal melihat bahwa kekurangan dari AI itu sendiri sangat membantu kita untuk bisa menulis jurnal yang lebih bagus atau mungkin bisa mengisi kekosongan dari apa yang kita isi teman-teman kayak gitu. Jadi di sini AI itu dapat membantu menulis lebih cepat, tetapi hanya manusia yang mampu memberikan makna, nilai, dan kebermanfaatan dalam sebuah karya ilmiah. Karena di sini teman-teman juga harus melihat bahwa AI itu hampir semuanya itu ada halusinasi ketika kita menulis jurnal atau mungkin ketika menulis paper teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati yang di mana kalau di sini teman-teman itu menulis jurnal, tantangannya adalah satu, plagiarisme,
Kemudian adalah ketergantungan kita berpikir kepada AI, kita terlalu sama AI. Diusahakan kalau teman-teman itu menulis juga harus membaca buku atau mungkin artikel sebelumnya atau mungkin beberapa sumber yang sangat mendukung untuk kepenulisan. Kemudian yang ketiga adalah informasi halusinasi dari AI. Jadi teman-teman harus make sure dulu apakah data itu benar atau tidak. Kalau tidak, teman-teman harus mencari datanya. Kemudian teman-teman minta tolong kepada ChatGPT untuk bisa membantu analisis. Itu yang biasanya aku gunakan. Jadi aku mencari data terlebih dahulu, kemudian aku minta tolong kepada AI untuk membantu analisis. Sedangkan biasanya kalau orang-orang melihat kita minta tolong ChatGPT mencari data dan kita yang menganalisis. Jadi kayak kita kebalik teman-teman. Jadi kita sebagai pemikir utama kita harus mencari datanya terlebih dahulu apa yang terjadi dan kita bisa menganalisis kesenjangan terhadap data yang sudah kita lampirkan tadi kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman itu sering menggunakan AI, teman-teman juga bakal menurunnya originalitas ide yang dimana kita nggak maksimal untuk mendapatkan ide. Tapi kalau kita selalu menggunakan prompt yang baik, teman-teman juga bakal tahu nih kebaruan ide yang maksimal. Makanya nanti aku juga bakal sharing gimana caranya kita itu bisa menggunakan prompt yang baik biar teman-teman itu juga bisa menggunakan AI secara beretika kayak gitu. Yang dimana di sini kalau teman-teman itu menggunakan AI, teman-teman bisa di tahapan risetnya itu bisa menggunakan di bagian topiknya, kemudian referensi. Jurnalnya itu biasanya kadang-kadang juga baik, ada juga di bagian kerangka, editing tulisan sesuai dengan bahasa Inggris yang bagus atau tepat, atau mungkin grammarnya, atau mungkin vocabnya kayak gitu. Kemudian analisis awal yang dimana itu tadi kayak misal kita udah temu data, kita bisa membantu mereka untuk bisa menganalisis atau mungkin membuat ringkasan, karena kadang-kadang kalau kita udah banyak data, kita malas banget untuk apa ya, menganalisis. Tapi ketika udah ada hasilnya, teman-teman jangan lupa juga dicek di datanya karena kadang-kadang mereka juga ngantuk, kadang-kadang mereka juga salah ketika kita menginginkan suatu analisis yang kita inginkan kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah presentasi yang biasanya ketika ketika aku udah capek banget membaca jurnalku yang udah aku tulis, aku biasanya kadang-kadang minta tolong ChatGPT juga untuk bisa membantu keyword atau mungkin kalimat apa yang cocok untuk dipresentasikan kayak gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita juga bisa melihat bahwa etika penggunaan AI dalam akademik yang dimana teman-teman kalau bingung teman-teman bisa menggunakan kata etika atau mungkin evaluasi hasil AI yang pertama. Jadi teman-teman juga harus melihat bahwa apakah sih AI itu atau menampilkan data yang baik atau benar kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak copy-copyan cara mentah-mentahan ketika teman-teman itu mau menggunakan analisis data yang digunakan oleh AI, karena kalau teman-teman terlalu mentah-mentahan teman-teman nanti bakal kena plagiat juga. Kemudian yang ketiga adalah integrasikan pemikiran sendiri. Jadi jangan lupa teman-teman juga selalu ngecekin apakah itu sesuai dengan arahan kita atau tidak. Kalau teman-teman kan kadang ChatGPT juga belok nih arah analisisnya, jadi teman-teman bisa mengintegrasikan pemikirannya sendiri. Kemudian konfirmasi sumber referensi ini sangat penting sekali karena kita sebagai reviewer jurnal, aku juga biasanya bakal melihat apakah sumber yang dilampirkan teman-teman itu benar atau tidak, apalagi jurnal, apalagi data pemerintahnya, atau mungkin sumber primer yang lainnya. Kemudian aku tampil saran akademik. Jadi diusahakan dengan adanya semua part tadi teman-teman bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, baik itu dari hasilnya, kemudian sumbernya, pemikirannya dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman kalau tidak baik, teman-teman bakal beresiko pada plagiarisme, kemudian adanya referensi yang bermasalah, kemudian ketergantungan pada teknologi dan hilangnya critical thinking. Makanya di sini teman-teman juga harus melihat bahwa cepat itu belum tentu berkualitas dan canggih itu belum tentu bertanggung jawab. Makanya di sini kita sebagai manusia harus melek juga bahwa kita harus mengintegrasikan apa yang disampaikan ChatGPT tadi dengan apa yang kita inginkan atau mungkin kita pikirkan kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga mereka lebih melek, dan di sini kalau teman-teman itu juga ingin membangun investasi jangka panjang, teman-teman bisa menggunakan yang lebih pro, karena lebih pro itu lebih lebih apa ya, lebih kritis, lebih melek, dan teman-teman juga harus melihat bahwa kalau kita menggunakan ChatGPT Pro itu 1 bulan, mungkin kita lebih bisa progresif. Kayak ibaratnya tiba-tiba ada 5 lomba nih, tiba-tiba kita juara semuanya, dan kita investasi ChatGPT Pro kan cuma 1 bulannya adalah 75.000. Sedangkan ketika kita ikutan lomba lima-limanya menang, tiba-tiba kita dapat 10 juta, kan kayak menjadi salah satu investasi diri yang bisa kita manfaatkan kayak gitu. Jadi pada saat ini Alvin menggunakan ChatGPT Pro itu sangat
mendukung Alvin banget, apalagi Alvin yang sering menulis, Alvin yang sering ikutan event-event lomba atau mungkin hal-hal yang lainnya. Karena menurutku ketika kita bisa menggunakan ChatGPT Pro itu kayak bermanfaat banget buat teman-teman yang mempunyai investasi di jaga eh, kepenulisan kayak gitu. Nah, di sini teman-teman juga harus melihat bahwa kita harus menggunakan AI itu secara bijak, di mana bukan AI yang salah, tetapi ketika kita sebagai manusia itu berhenti berpikir dan selalu menggantungkan pada AI itu tersendiri teman-temannya, di mana kita harus menggunakan ini orisinalitas dan tahapan ideal, di mana kita juga harus menggunakan pengalaman pribadi, perspektif lokal secara AI itu juga sebagai pemantik, di mana pemantiknya itu kita bisa memanfaatkan prompt secara bijak, kemudian revisi dengan gaya bahasa sendiri. Karena kan kalau teman-teman itu melihat kan kayak ChatGPT bakal atau mungkin AI yang lain kan bakal menggunakan apa ya, vibes-nya itu adalah vibes robot. Jadi nanti teman-teman juga bisa menggantinya di bagian prompt-nya. Itu sangat diperhatikan sekali. Nanti aku bakal sharing gimana caranya kita bisa menghindari gaya bahasa robot kayak gitu. Kemudian validasi semua informasinya teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman juga cek informasi tadi sumbernya secara maksimal kayak gitu. Nah, di sini ada caranya gimana teman-teman itu bisa menggunakan cara kerja AI biar kita itu tidak secara maksimal untuk menggunakan AI-nya. Tapi di sini Alvin menggunakan keyword AI Smart Framework, di mana ini biar teman-teman itu tidak terlalu bergantung pada AI, atau mungkin gimana caranya kita itu bisa menggunakan AI secara bijak dengan cara mudah menghafalnya, yaitu dengan cara AI Smart, yang dimana ini ada menganalisis secara kritis, mengintegrasikan secara bijak, memvalidasi sumbernya, menjaga originalitas, menghindari plagiarisme, dan melakukan refleksi mendalam. Yang terakhir adalah berpikir secara mandiri. Pokoknya ini hampir sama dengan sebelumnya, cuma ini menjadi salah satu rincian gimana caranya kita itu secara maksimal untuk bisa memanfaatkan AI kayak gitu teman-teman. Dan di sini ada beberapa produk AI yang biasanya Alvin gunakan. Jadi Alvin itu ketika brainstorming sama mengembangkan ide, Alvin selalu menggunakan ChatGPT. Teman-teman jangan menggunakan Gemini AI karena dia itu terlalu dangkal dan terlalu apa ya, apa ya, kayak terlalu umum gitu loh. Jadi mereka belum bisa secara kritis untuk menyampaikan secara maksimal dari apa yang kita inginkan kayak gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman itu ingin mencari referensi jurnal secara bukti atau mungkin data, teman-teman bisa menggunakan AI konsensus atau mungkin riset. Ada juga riset cepat dengan sumber. Biasanya teman-teman menggunakan Perplexity AI, tapi biasanya Alvin tetap menggunakan Google Scholar karena Alvin adalah tipe yang manusia kayak lebih melek aja. Agak tahu kenapa aku akhir-akhir ini uh, senang banget menggunakan Google Scholar, karena kayak di situ ketika kita menuliskan keywordnya aja kayak misal korupsi, korupsi dana bos gitu kan, nanti bakal muncul di situ. Jadi kayak aku langsung klik beberapa sumbernya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan yang lainnya, teman-teman juga bisa. Kalau jurnal internasional teman-teman bisa pakai Simago, tulisannya itu SCMAGO. Simago itu teman-teman juga bisa menggunakan itu. Kemudian kalau teman-teman itu mau cek apa ya, kayak bahasa-bahasa dari teman-teman tulis atau mungkin menghindari typo, teman-teman bisa memanfaatkan Grammarly atau mungkin disambungkan di Word teman-teman untuk bisa mengecek apa ya, kayak tipe-tipe atau mungkin bahasa Inggris kata serapan yang biar baik dan benar, teman-teman bisa sambungkan aja Grammarly. Kemudian ada yang namanya eh, kalau teman-teman itu susah paham jurnal, teman-teman bisa menggunakan C-Space, yang ini sangat penting sekali buat teman-teman yang nggak tahu bahasanya. Kalau teman-teman itu citasi tadi pakai Zotero, karena Zotero itu ringan banget ketika teman-teman itu klik di websitenya, nanti bakal masuk langsung, tinggal kita apa ya, klik aja di Word, nanti bakal langsung dia mensitasi dirinya sendiri kayak gitu. Kemudian cek plagiarisme, biasanya teman-teman harus, kan teman-teman masih pakai robot-robot itu kan, aku biasanya pakai Turnitin. Jadi aku walaupun bayar nggak apa-apa, tapi aku pernah berlangganan 1 tahun itu cuma 100.000. Itu menjadi salah satu investasi aku ketika saya menulis, karena pada tahun 2025 itu publikasi jurnalku hampir 24, ada juga beberapa lomba sama proceeding, jadi kayak menjadi salah satu investasi buat diriku. Aku mau kehilangan 100.000 nggak apa-apa, yang penting aku bisa mengembalikan 100.000 itu dengan lebih banyak kayak gitu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan Turnitin. Jadi ini adalah beberapa aplikasi AI yang biasanya aku gunakan, tapi kalau teman-teman mau menggunakan secara
real yang berasal dari Google atau mungkin lebih terpercaya, teman-teman kalau untuk apa ya untuk mencari jurnal itu teman-teman bisa menggunakan Google Scholar atau mungkin Simago tadi yang apa ya yang kredibel untuk secara nasional kayak gitu. Jadi aku tuliskan itu ini teman-teman sama Simago ini. Ini jurnal internasional biasanya aku bakal cari di Simago, tapi biasanya jurnal Simago itu juga udah berintegrasi sama Google Scholar, teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu ingin mencari jurnal yang lebih kredibel lagi, teman-teman jangkauannya lebih luas di Simago, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu. Nah, di sini aku juga bakal sharing gimana caranya kita itu bisa menggunakan prompt yang baik, teman-teman, yang dimana teman-teman bisa menggunakan akronim prompt, PROMPT, yang dimana teman-teman juga harus menganalisis secara presis atau mungkin spesifik, kemudian ada relevan, ada objektif, meaningful, per- purposeful, sama targeted. Di mana ketika teman-teman itu melihat prompt-promptnya, teman-teman harus secara spesifik. Kayak misal prompt yang buruk ini adalah contohnya adalah buatkan isi ekonomi, sedangkan prompt yang efektif teman-teman harus melihat dari kata-kata tadi. Ada presis, kemudian ada relevan, objektif, meaningful, purposeful, sama targeted, yang dimana di sini udah ada contohnya dan kita bisa melihat bahwa di sini ada prompt efektif, ada buat kerangka isai ilmiah tentang dampak digitalisasi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pendekatan bahwa itu, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau udah ada datanya, teman-teman bisa melampirkan datanya itu, kemudian teman-teman bisa menggunakan akronim prompt ini secara maksimal, karena pada saat kalau teman-teman itu cuma menuliskan prompt efektif ini, itu bakal bera- bakal ada data-data yang halusinasi. Makanya di sini kalau teman-teman nulis, usahakan ada datanya terlebih dahulu, ada teorinya juga. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa konsultasi ke ChatGPT atau mungkin ke AI yang dianggap teman-teman andalan. Kemudian teman-teman tanya nih, apa sih teori yang paling cocok nih ketika kita menggunakan uh, pendekatan ini kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk teman aplikasi AI ini, teman-teman, sebenarnya kan setiap orang kan punya andalan masing-masing. Cuma ini menjadi salah satu andalanku ketika saya itu menulis jurnal atau mungkin paper atau mungkin artikel ketika saya di bidang kepenulisan kayak gitu. Jadi di sini ketika teman-teman itu menulis, usahakan prompt-nya itu lebih spesifik. Teman-teman kalau bingung, teman-teman bisa menggunakan kata akronim prompt ini biar teman-teman selalu ingat. Oh iya, kemarin Kak Alvin bilang ya kalau untuk menulis prompt itu nggak boleh yang buruk, yang prompt buruk ini, tapi kita harus memperhatikan presis, kemudian relevan sampai ke targeted kayak gitu, teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga harus melihat bahwa eh, ketika teman-teman itu menulis prompt ini juga ada salah satu kesalahan umum sama gimana caranya kita solusinya, teman-teman, yang dimana kejelasan topiknya, kemudian gaya bahasanya. Nah, di sini teman-teman itu harus menentukan nih gaya bahasanya sesuai dengan bahasa ekonomi, bahasa hukum, atau mungkin bahasa-bahasa yang lainnya. Karena kalau teman-teman itu nggak sesuai dengan gaya bahasanya, teman-teman juga bakal menulis seperti gaya robot kayak gitu. Jadi di sini teman-teman juga harus memperhatikan dari semua aspek penulisan AI ini biar teman-teman juga maksimal pada saat ketika teman-teman mau mengembangkan suatu kepenulisan dari teman-teman semua. Ketika saya menulis, saya biasanya juga bakal minta tolong kepada ChatGPT AI untuk bisa eh, apa ya menyampaikan kerangka apa aja yang ingin saya sampaikan untuk bisa menulis di bidang kepenulisan tersebut, teman-teman. Dan di sini sebagai penutupnya, teman-teman, menulis itu bukan sekadar merangkai kata, tetapi merawat gagasan agar tetap hidup dan memberi makna. Sebab tulisan yang lahir itu dari pemikiran yang jujur akan selalu menemukan jalannya untuk memberi dampak bagi dunia. Jadi kalau teman-teman itu ingin bermanfaat, jangan lupa selalu menulis, karena menulis itu menjadi salah satu peninggalan nama kita yang itu lebih lama daripada hidup atau mungkin umur kita, teman-teman. Jadi diusahakan kalau kita udah nggak ada di dunia ini, kita bisa meninggalkan nama baik kita dan bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah kita di akhirat nanti kayak gitu. Dan AI itu dapat membantu mempercepat proses akademik, tapi kualitas karya ilmiah itu tetap ditentukan oleh kedalaman berpikir, integritas, dan orisinalitas dari penulisnya. Jadi AI itu cuma sebagai pembantu, bukan sebagai otak utama dari kita, teman-teman. Tapi dia bakal bisa juga memberikan suatu saran, tapi saran itu kita juga harus perhatikan kembali, mempertimbangkan kembali biar teman-teman juga tidak ada kehilangan dari orisinalitas kita sebagai penulis kayak gitu. Dan sebagai penutupnya, berikut media sosial dari saya. Kalau teman-teman mau berkoneksi, bisa berkoneksi atau mungkin bisa menghubungi aku di media sosial berikut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu selebihnya saya serahkan kepada Mas Arief. Terima kasih.
Terima kasih kepada Mas Alvin atas materi yang menarik banget dan tentu aplikatif. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dan dapat menggunakan fitur raise hand ataupun menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Baik, udah ada yang nanya satu. Kak Endah silakan langsung bertanya ke Kak Alvin ya. Ya, baik. Maaf sebelumnya izin off cam ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah jelas suara saya? Sangat Ya, jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Ya, sebelumnya saya juga mahasiswa UT ya. Di sini saya masuk di program PG PAU di semester 6. Tapi saya juga masih awam gitu tentang penulisan jurnal gini masih belajar gitu. Nah, mau tanya tadi kan ada kata Kak Alvin tuh ada template itu ya sebaiknya kalau menulis jurnal itu memperhatikan templatenya. Nah, bagaimana cara kita tahu template yang mesti digunakan? Apakah kita hanya melihat artikel-artikel orang lain yang ada di jurnal tersebut atau bagaimana gitu? Ya, sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau teman-teman mau praktek, bolehkah aku share screen terkait website-websitenya? boleh ya. Oke, jadi sebenarnya template itu tuh udah ditentukan dari jurnalnya teman-teman semua. Jadi di sini aku bakal share screen gimana caranya kita itu bisa melihat tadi edisi kapan terbitnya, kemudian template-nya teman-teman. Bentar, aku bakal share screen-nya teman-teman. Uh, oke, bentar, aku setting dulu ini pengaturan websiteku karena masih pakai Yahoo. Jadi biar teman-teman kayak biar ini loh kalau teman-teman nulis jurnal tuh kayak bakal terhindar dari yang namanya tadi antisipasi kalau teman-teman Karina nggak lulus kayak gitu. Jadi itu sering banget ketika aku melihat kayak kamu ini gimana sih menulis jurnal gitu kan ya. Aku nggak mau nih apa ya kayak nggak lolos pada saat karir karena kemarin aku juga membimbing satu mahasiswa gitu dia langsung lolos teman-teman nggak perlu menulis kayak ilmiah. Bentar. Oke, apakah sudah tertampil ini websiteku teman-teman? Masih proses, Belum, Kak. Belum. Sekarang? Nah, Ya, sudah. udah ya. Pak. Oke, kita searching bareng-bareng ya. Kayak semisal aku cari jurnal gua yang apa ya? Jurnal, jurnal, oke, jurnal hukum pelita. Misalnya ini, kita cari jurnal ya. Ini teman-teman kalau bingung cari jurnalnya, atau mungkin cari jurnal yang kredibel, teman-teman bisa cek di jurnal Sinta. Ini nggak bisa ya, lama banget. Kayaknya Sinta lagi error deh. Sinta. Kita cek aja Sinta. Atau jaringanku yang jelek. Ada Sintanya ya. Biasanya Sinta tuh sering error banget kalau di hari-hari libur gini. Nah ini ya, ini kan ada author nih, teman-teman bisa cek di jurnalnya. Jurnal, ini kan biasanya kalau di search jurnal gini. Nah di sini teman-teman bisa cek nih, teman-teman pakai pengen jurnal apa. Misal di sini aku pengen cari hukum, karena aku anak hukum gitu ya. Nah teman-teman pengen jurnal yang mana, yang Scopus, yang Sinta, yang bla 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 kayak ini banyak banget. Teman-teman harus memfilternya. Kemudian teman-teman pengen subjeknya apa aja. Biasanya kalau hukum itu sosial, difilter nih jurnalnya. Nah, ini kan masih pendidikan, astagfirullah. Nah, kemudian di enter. Ketika udah di filter, kemudian di enter. Ayo muter-muter. Jadi biasanya kalau di UT itu teman-teman bisa inilah pakai proceeding kayak konferensi itu hasil konferensi itu juga udah bisa dikonversikan teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu original Sinta yang Sinta satu. Kalau di univ yang lain kan kalau di univ konvensional kan mereka kayak bakal menggunakan jurnal Sinta satu, dua, tiga gitu kan. Tapi kalau di UT bebas sih. Oke, bentar. Nih ada jurnal hukum kan teman-teman ini udah kelihatan. Nih, ini bisa teman-teman bisa klik. Ini kayaknya aku yang kemarin jadi ini deh reviewer. Nah, di sini teman-teman bisa diklik website. Tadi kan udah klik jurnalnya, teman-teman bisa klik website.
Nah, ini ada tulisan Sinta 3, Sinta bla bla bla. Ini kan teman-teman ini menjadi tingkatan Sintanya teman-teman. Kemudian ini kita bisa klik ke website. Nah, di sini kan udah kelihatan nih. Nah, di sini teman-teman bisa klik di kalau teman-teman mau lihat yang lainnya di sini ada nih mau bayar berapa. Teman-teman bisa klik di APC atau mungkin fee-nya atau tulisan fee nanti teman-teman bisa diklik di sini harganya berapa ketika kita mau publikasi. Kemudian di sini ada indeksnya kalau teman-teman mencari jurnal dan indeksnya itu Sinta berapa teman-teman bisa diklik di sini. Kemudian fokus scope-nya teman-teman kalau mau bisa dicek di sini biar teman-teman juga nggak salah upload jurnal atau mungkin salah submit teman-teman bisa cek di sini kemudian ada yang namanya ini ada yang namanya download template ini template dari jurnalnya kak jadi kakak bisa menyesuaikan dari ininya kak jadi ketika jurnal itu pasti di webnya udah melampirkan template jurnalnya jadi kalau teman-teman masih bingung teman-teman klik ada di sini about the journal teman-teman teman-teman klik mau di yang di berapa ini banyak banget sebenarnya. Kemudian kalau publikasi terakhir teman-teman bisa dicek di arsip kayak gitu. Jadi di sini teman-teman kalau mau cek di edisi kapan terbitnya teman-teman bisa baca-baca kayak gini. Uh, Beda jurnal dan di sini kita bisa melihat bahwa jurnal ini terbit 6 kali dalam setahun kayak gitu. Nah, kalau di sini nggak ada bulan-bulannya teman-teman bisa cek di arsip tadi kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya udah komplit sih teman-teman kalau teman-teman menceknya di Sinta atau mungkin di Simago tadi teman-teman bakal tahu kapan dia publikasi dan kapan dia bakal ya pokoknya informasi dari jurnal tersebut kayak gitu kan. Di sini juga ada tulisan akreditasi Sinta 3 nih kayak gitu. Jadi ini ada kapan terbitnya juga. Ini terbitnya di bulan Mei teman-teman baru aja terbit nih berarti. Mei berarti ini baru terbit nih. Kemudian di arsipnya ini juga bakal kelihatan. Nah, arsipnya itu kan ada di uh, kolom 6 nomor 4 nomor 3 nomor 2 sama nomor 1. Nah, biasanya teman-teman bisa cek nih kapan dia publiknya. Ini kan di bulan Mei. Berarti ini bulan Mei kan tadi 6 bulan sekali. 6 bulan dalam 1 tahun. Terus sama di bulan apa ini? Di bulan 3. Berarti emang mereka publikasinya itu di bulan-bulan ganjil. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Ya gitu sih. Jadi ini banyak juga kalau teman-teman mau cek di semuanya, teman-teman bisa cek di sini biar teman-teman juga kalau lulus itu bukan mengandalkan karir aja karena karir itu belum tentu juga bisa terbit atau mungkin publish di jurnal tapi kalau teman-teman itu bisa punya publikasi kayak gini tuh kayak senang banget bukan hanya kita bisa mengantisipasi karir yang nggak lolos tapi kita juga bisa punya portofolio karena pada saat daftar CPNS kemarin Alvin juga disuruh melampirkan itu kan teman-teman jadi kayak itu sangat berarti banget kalau kita menjadi seseorang yang profesional kayak gitu karena kemarin pada saat aku mau mau aku kan daftar CPNS nih, kemudian aku daftar juga LPDP. Nah, pada saat itu di hari Selasa itu LPDP ku udah keterima. Jadi aku kayak mikir dan hari Kamisnya itu aku tes CPNS untuk tes yang selanjutnya kayak gitu kan karena sebenarnya CPNS ku udah lolos. Jadi ketika pada saat itu CPNS nggak jadi tak ambil, aku jadi lebih fokus ke beasiswa dulu untuk lanjut S2-nya. Jadi di sini teman-teman bisa kalau ingin menjadi seorang profesional jangan lupa selalu juga meninggalkan tulisan karena ini menjadi salah satu bahan pertimbangan juga kalau teman-teman ingin berkembang atau mungkin ingin dilirik dengan beberapa portofolio yang ingin kita maksimalkan pada saat kita udah lulus karena pada saat lulus yang menjadi kelemahan dari mahasiswa UT adalah mereka nggak ada publikasi teman-teman dan itu menjadi salah satu pertimbangan mungkin teman-teman belum mendapatkan pekerjaan yang lebih pantas atau mungkin teman-teman belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan oleh teman-teman semua kayak gitu sih jadi kepenulisan itu sangat penting sekali apalagi kemarin pada saat aku daftar di kementerian itu juga yang diperhatikan adalah karya tulis dari teman-teman semua kayak gitu sih mungkin itu dari saya kak siapa tadi kak N Endah kayak gitu itu sih dari saya kak Endah sama Mas Arif terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alvin. Selanjutnya ada juga yang nanya di kolom chat. Saya bacakan Mas Alvin ya. Saya Boleh. bacakan dari Mas Misab. Terima kasih sebelumnya saya Misab, ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebetulan sekarang sedang menempuh studi. Pertanyaan saya satu, mengapa hasil tulisan AI tidak serta-merta dengan mudah diterima sebagai hasil proses berpikir yang dibantu dengan aplikasi sebagaimana misalnya kita memasukkan data ke aplikasi statistik, misalnya SPSS, hasilnya langsung apa ini?
Langsung diterima. langsung terima sebagai bahan pengambilan kesimpulan ilmiah, no debatable. Nomor dua, dalam salah satu point of view itu citasi dianggap sebagai bagian dari justifikasi dalam suatu karya ilmiah, tetapi di sisi lain dianggap sebagai plagiarisme walaupun sudah diupayakan dengan parafase. Nah, bagaimana sebenarnya aturan main tentang plagiasi? Terima kasih. Silakan Mas Alvin, bisa Oke, ditanggapi Mas Alvin. oke, baik. Terima kasih kepada Mas Mizab sama Mas Ari yang udah menyampaikan juga pertanyaannya, yang dimana dalam hal ini sebenarnya SPPS itu adalah salah satu aplikasi yang sudah uh, dinormalisasikan atau mungkin udah resmi, yang dimana itu juga udah dibangun dari beberapa peneliti, yang dimana SPPS itu adalah salah satu gimana caranya kita itu bisa mengolah data dengan adanya angka-angka yang udah kita dapatkan pada saat kita melakukan suatu penelitian kayak gitu, Mas Mizat, yang dimana dalam hal ini kalau kita menggunakan AI itu menjadi salah satu pertimbangan juga karena dia itu adalah salah satu robot yang harapannya itu bisa memenuhi apa yang kita inginkan kayak gitu, kayak tiba-tiba ketika kita ingin mendapatkan data tersebut, tapi dia itu berupaya gimana mungkin biar dia itu melampirkan datanya. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada datanya dia bakal halusinasi. Itu yang biasanya aku dapatkan kayak gitu. Jadi di sini ketika kita menggunakan AI memang kita harus berhati-hati karena di sini SPPS itu adalah salah satu aplikasi resmi yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah datanya. Kalau kita menggunakan ChatGPT itu menjadi salah satu pertimbangan karena dia adalah robot yang gimana caranya memenuhi kebutuhan kita kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah gimana caranya kita itu bisa melihat mensitasi uh, suatu pandangan orang atau mungkin di penelitian sebelumnya, kemudian kita tidak dianggap sebagai plagiarisme kayak gitu. Jadi di sini teman-teman juga harus melihat bahwa di penelitian sebelumnya itu kita biasanya bakal melihat dari data atau mungkin beberapa part atau mungkin dari suatu doktrin atau mungkin sesuatu yang bisa kita citasi. Jadi itu menjadi salah satu dasar, bukan penjelasannya yang kita citasi, tapi data dasar sama beberapa part yang menjadi salah satu pertimbangan dari penelitian kita. Kalau kita terlalu mensitasi semua analisisnya, itu bukan mensitasi tapi kita yang namanya plagiarisme teman-teman, karena kita itu seakan-akan memberikan suatu persepsi yang sama terhadap analisis yang telah diberikan di penelitian sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau kita bisa mensitasi itu adalah ketika kita bisa menjadikan dasar dari penelitian sebelumnya itu menjadi salah satu pertimbangan bahwa ini tuh sama nih penelitiannya dengan penelitianku, tapi ini menjadi memiliki kekosongan kayak gitu, atau mungkin dengan penelitian ini menjadi salah satu dasar bahwa uh, mungkin dana bos yang dikorupsi ini menjadi salah satu pertimbangan bahwa penelitian ini seperti ini kayak gitu. Jadi plagiarisme sama kita mensitasi itu beda teman-teman. Kalau plagiarisme itu kita hampir sama cara berpikirnya, tapi kalau kita mensitasi kita itu bisa menjadikan penelitian itu menjadi dasar atau mungkin pedoman atau mungkin pertimbangan ketika kita melakukan suatu penelitian. Jadi di sini teman-teman juga harus melihat bahwa plagiarisme sama citasi itu dibedakan kayak gitu sih. Mungkin itu dari saya Kak Nizab sama Mizab sama Kak Arif. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Alvin. Karena waktu kita terbatas Mas Alvin, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya Mas Alvin. Oke, boleh. Ya, ya. Mas Arif juga mau tanya ya? Mau tanya juga ya. Jadi kalau seandainya kita mau kejar target nulis artikel ilmiah Mas Alvin, apa yang harus kita lihat? Apakah dari skop topik langsung kita lihat dari artikelnya, atau apa boleh juga kita nulis ketika ada fenomena saat ini gitu, di berita ada fenomena ini kita tulis artikel, tapi lebih penekanannya seandainya kalau kita mau kejar target contoh 1 tahun 20 artikel bisa publish, itu bagaimana tips dan tekniknya? Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Arif. Actually, di sini ketika saya menjadi seorang mahasiswa, emang apalagi dengan kesibukan yang sangat banyak gitu kan, jadi kayak susah banget, Mas Arif. Apalagi kalau kita menjadi seorang akademik yang disambi kerja, itu sangat susah juga. Tapi kalau di sini, kalau teman-teman itu S1, usahakan itu minimal punya 5 deh, karena itu penting banget buat teman-teman yang mau lanjut S2, apalagi beasiswa kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk target 20 itu di luar dugaan juga sih, Mas Arif, yang biasanya normalnya manusia itu di 3 bulan sekali adalah publikasi satu atau dua aja, tapi di sini aku juga nggak tahu, aku tuh kayak
ketika ada isu berkembang aku tulis, tapi aku melihat dari perspektif dari ilmu yang aku kuasai. Jadi ketika Mas Arif di sini prodi apa Mas kalau boleh tahu? Saya akuntansi, Mas. Akuntansi. Jadi mungkin Mas Iya. ketika melihat ada fenomena Gojek nih, Mas melihat dari perspektif akuntansinya kayak gitu. Jadi ketika teman-teman itu menulis secara maksimal dan itu fenomenanya sedang berkembang, sedang terjadi, itu bakal banyak banget yang mensitasi atau mungkin mengutip dari tulisan dari teman-teman semua kayak gitu. Jadi pada saat itu kan ada lagi isu tentang Gojek nih, aku kemudian langsung tulis dan itu ternyata tiba-tiba ketika aku upload kok banyak banget yang mensitasi ya, mungkin karena ini udah relevan dengan perkembangan zaman yang sedang berkembang saat ini kayak gitu. Jadi di sini kalau teman-teman itu punya target, teman-teman boleh target. Kalau teman-teman S1 mungkin nggak apa-apa deh, uh, setelah lulus itu 5 atau mungkin 6 kayak gitu. Tapi itu nggak wajib sebenarnya. Aku ini tuh nggak tahu kenapa, karena aku tuh di S2 ini tuh ada dana dari LPDP untuk membeli buku gitu kan. Jadi untuk membeli buku itu aku pindahkan ke publikasi Mas Arif kayak gitu. Karena kan nggak semua publikasi kan gratis kan. Jadi kayak ya udah deh aku manfaatkan untuk bisa publikasi ini. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu nulis, usahakan juga eh, isu-isu berkembang, karena kalau teman-teman itu bisa menulis dengan sesuai isu-isu berkembang itu bakal bermanfaat juga dan banyak mensitasi. Dan kalau tulisan kita bagus bakal disitasi, kalau enggak ya kita bakal menulis aja kayak gitu. Jadi di sini teman-teman juga harus memperhatikan hal tersebut. Jadi mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan ya menulis jurnal itu sesuai dengan perkembangannya. Tapi kalau teman-teman itu nggak sempat nggak nulis juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman itu punya target, itu lebih bagus juga, karena pada saat aku lulus S2 ini gimana caranya aku harus punya target publikasi 50. Ini aja Mas udah berlebih. Ada beberapa uh, book capture atau mungkin proceeding juga yang masih apa ya, proses untuk terbitan Mas Arif. Jadi di sini tergantung dari Mas sih, kalau Mas maunya itu sesuai dengan apa ya, sosial atau mungkin apapun yang berkembang saat ini, atau mungkin Mas pengen mengejar target Mas kayak gitu. Tapi kalau Alvin emang aku mengejar banget target S2 ini harus 50 publikasi kayak gitu. Itu sih dari saya Mas Arif. Ya, baik. Terima kasih Mas Alvin sudah banyak berbagi dan sangat aplikatif, dan semoga nanti teman-teman juga bisa mengaplikasikan dari ilmu dari Mas Alvin. Jadi kita sudah beres kuliah di UT atau univ lain bisa atau sudah publish di jurnal terindek. Benar Baik itu. teman-teman, ya. Baik teman-teman sekalian, karena keterbatasan waktu, maka sesi diskusi kita cukupkan sampai sini. Dan sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang saya anggap penting, yang mungkin kita dapat ambil dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Alvin. Yang pertama, menulis artikel jurnal bukan hanya sebagai bagian dari tugas akademik, tetapi juga merupakan sarana untuk menyebarluaskan gagasan, berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, serta membangun rekam jejak akademik. Dua, AI atau Artificial Intelligence dapat menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat dalam berbagai tahapan penelitian dan penulisan artikel ilmiah, mulai dari penentuan ide penelitian, melakukan literatur review, menyusun kerangka tulisan, hingga membantu proses penyuntingan naskah. Ya, dan yang ketiga, penggunaan AI harus tetap dilakukan secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Alvin tadi, AI merupakan asisten yang membantu proses berpikir, bukan pengganti kemampuan berpikir peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, validasi sumber, originalitas gagasan, serta integritas akademik harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap karya ilmiah yang kita hasilkan. Jadi terima kasih Mas Alvin. Kami atas nama Ormawa Universitas Terbuka, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Alvin atas ilmu, pengetahuan, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias dari pagi sampai sekarang. Saya sangat berterima kasih. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Luar biasa. Teman-teman, terima kasih.
Saya masih stok dengan angkanya itu. 50. Oh, oke baik. Terima kasih kepada teman-teman Ormawa. Saya pamit izin undur diri ya. Siap Mas, Oke, terima kasih Mas. oke. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Dulu pernah bawa ini tangan kecil ya, paling begini jadi kalau apa pulang dengan mana topinya pakai topi begini?